Berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi yang diberkati oleh Tuhan. Selamat berakhir pekan bersama keluarga, bersama komunitas. Semoga pada akhir pekan ini kita boleh menikmati, kita boleh menumbuhkan semangat dan kesegaran baru bersama keluarga meskipun masih dalam situasi pandemik COVID-19. Secara Magus CSSR pada Sabtu 8 Mei 2021 ini mengajak Bapak Ibu Saudari-saudara merenungkan Injil Yohanes bab 15 ayat 18 sampai 21. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, sebab aku telah memilih kamu dari dunia, maka dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, mendengarkan firman Tuhan dalam Injil Yohanes bab 15 hari ini, saya mulai berpikir seperti ini bahwa ternyata saudari-saudara, mau masuk surga itu ternyata butuh kerja keras ya. Tidak serba mudah maksud saya. Tidak serba gampang apalagi enak. Justru kita selama di dunia sebagai pengikut Kristus akan banyak menghadapi, banyak mengalami tantangan, bahkan hambatan. Baik itu dari luar, tapi lebih-lebih dari dalam diri kita sendiri. Saudara-saudari, umat beriman terkasih, pertanyaan yang kadang-kadang orang kedepankan ketika mereka misalnya menemukan berbagai tantangan dalam hidup iman, seperti sakit, seperti penderitaan, seperti perlakuan tidak adil, seperti penolakan atau disingkirkan, dikucilkan dari kehidupan bersama karena berani bersikap jujur misalnya. Pertanyaan-pertanyaan itu sungguh menantang iman kita. Hal-hal yang sebenarnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari iman. Karena kita mengikuti Yesus, karena kita percaya kepada Yesus. Tuhan Yesus sendiri sudah lebih dahulu mengalaminya, maka Dia sudah mengingatkan kita di bagian awal Injil tadi. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sebuah paradoks, saudari-saudara, terjadi dalam perjalanan hidup Yesus, bahwa ia dikorbankan karena dunia membenci Dia, dunia menolak Dia, tetapi justru karena pengorbanan itu Yesus menyelamatkan dunia. Sungguh paradoks. Bapak Ibu, saudari-saudara, para sahabat dan pendengar setia Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, tantangan dan cobaan akan tetap mengiringi perjalanan hidup kita
mengiringi siarah iman kita sepanjang hidup. Yesus yang kita imani tampaknya tidak berarti di mata dunia. Malah dianggap sebagai pribadi yang gagal kadang-kadang atau oleh sebagian orang. Ia dibenci, dimusuhi banyak orang. Hal yang sama akan terjadi dan mengiringi perjalanan dan langkah iman gereja dan semua orang yang percaya kepadanya, termasuk Anda dan saya. Kehadiran gereja dan keterlibatannya di tengah dunia, saudara-saudari, kadang diterima, ada yang lancar, ada yang mudah. Tapi kita juga tidak menutup mata bahwa di banyak tempat kehadiran gereja mengalami penghambatan. Kehadiran iman Kristiani seringkali dicurigai, ditolak, diancam. Di beberapa tempat justru dianiaya, diejek. Kita lihat di media sosial, saudari-saudara, saat ini betapa iman Kristiani itu seringkali diejek, direndahkan, dihina, difitnah, dibully, dinistakan. Tetapi lihatlah poin bagusnya, saudari-saudara, bahwa justru pertumbuhan iman Kristiani itu menjadi luar biasa karena mengalami hambatan. Lihatlah saudari-saudara, pohon kelapa kalau makin tinggi maka angin juga semakin kencang menerpanya. Tetapi justru pohon kelapa menjadikan kekuatan angin yang menerpanya itu untuk menguatkan akar-akarnya sehingga tidak mudah tumbang. Saya pikir saudara-saudari, perbandingan ini layak untuk iman Kristiani kita. Sepanjang sejarah gereja Katolik, sepanjang sejarah iman Kristiani sudah membuktikan bahwa iman Kristiani kita meskipun mengalami penolakan, mengalami penghambatan, banyak orang dibunuh, para martir dan sebagainya. Tapi lihatlah, iman Kristiani tetap bertumbuh, semakin matang, semakin dewasa. Saya bersyukur Bapak Ibu Saudari-saudara bahwa demikian banyak iman Kristiani itu dihina, difitnahkan, dibully, dinistakan. Reaksi orang-orang Kristiani kebanyakan tenang-tenang saja. Tidak banyak yang bergolak, tidak banyak yang kemudian merespon dengan membalas cara-cara yang menyakitkan, melaporkan kepada pihak yang berwajib. Jarang sekali terjadi. Kenapa saudari-saudara? Saya percaya karena orang-orang Kristiani sudah memiliki kematangan iman yang luar biasa. Periode-periode yang lebih berat sudah dilewati. Sekarang yang jauh lebih penting adalah bagaimana iman Kristiani itu mendorong, menginspirasi, meneguhkan perjalanan hidup kita. Bagaimana iman Kristiani itu berkontribusi untuk peradaban dunia, sehingga bumi ini menjadi tempat yang layak dihuni bersama dengan semua makhluk dari berbagai macam perbedaan. Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan seringkali dicurigai. Kehadiran kita dipandang sebelah mata. Walau demikian saudari-saudara, iman Kristiani kita tidak boleh kendor. Semangat untuk mewujudkan iman, semangat pelayanan dalam usaha untuk membuat nilai-nilai Kristiani itu meneguhkan, menyemangati, menginspirasi dunia, itu tidak boleh kendor.
Istilah anak muda zaman sekarang, gaspol. Jangan kasih kendor. Masalah tantangan akan menyertai perjalanan hidup kita. Jangan memimpikan menjadi orang Kristiani, lalu segala sesuatu akan mudah, segala sesuatu akan lancar, semua akan serba enak. Saudara-saudara, bermimpilah bahwa meskipun di dunia ini kita mengalami penghambatan, mengalami penganiayaan, mengalami penindasan, kita punya satu keyakinan, kita punya satu jaminan, kita punya satu kepastian di akhirat nanti kita akan bersukacita bersama Tuhan. Jangan menolak salib. Jangan menghindari salib. Sebab salib menyertai perjalanan setiap orang beriman. Selamat beraktivitas saudari-saudara. Hasilkan buah-buah yang baik. Iman jangan kendor, gaspol, dan salam 52. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur bahwa Engkau tetap menguatkan kami dalam berbagai bentuk tantangan, cobaan, penghambatan sepanjang siarah iman kami. Seringkali kami ingin menghindari salib. Kami mau yang serba lancar dengan enak, yang serba mudah. Tetapi Engkau sendiri telah menunjukkan kepada kami bahwa jalan hidupmu penuh dengan penolakan, penuh dengan salib. Mampukan kami memikul salib-salib kami. Kuatkan kami dengan kuasa Roh Kudus agar iman kami tidak kendor, harapan kami tetap kuat, dan pelayanan kasih kami senantiasa berbuah. Engkau yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari. Atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.